pada hari ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sekali lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Terima kasih. Mari kita bersama-sama mendoakan doa menjelang dedikasi atau pemberkatan gereja. Ada lembaran kuning di laci, kita doakan bersama. Kalau tidak akan muncul di layar LCD. Mari kita bersama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih ya Bapa. Kami boleh ada di sini di saat ini di tahap terakhir pembangunan gedung gereja paroki kami. Syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai umat-Mu di paroki ini dalam seluruh perencanaan dan pembangunan gedung gereja paroki kami sampai saat ini. Karena kasih-Mu pula, Engkau memberkati segenap panitia pembangunan, para donatur, para tukang, dan segenap umat-Mu, sehingga dapat menyelesaikan pembangunan ini. Maka kami mohon, berkatilah kami semua yang terlibat dalam pembangunan gereja ini, agar dapat terselesaikan sesuai kehendak-Mu. Berkatilah rencana peresmian dan pemberkatan gedung gereja paroki kami, dan seluruh acara yang akan dilaksanakan di paroki ini. Semoga semakin mempersatukan kami umat-Mu di paroki ini bersama dengan masyarakat kami. Berkatilah segenap panitia agar dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan semoga gereja ini menjadi sekolah kasih, sekolah iman, dan tempat persekutuan bagi kami dalam menyembah Dikau, mendengarkan sabda-Mu, dan merayakan sakramen-sakramen-Mu. Ya Bapa, biarlah yang kami lakukan ini hanya untuk meninggikan nama-Mu dan terjadi seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 331.
Mari kita buka puji syukur nomor 15, doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitannya yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita siapkan Tuhan kasihanilah puji syukur 349, kemuliaan 350. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan di mana kita memasuki dan ingin merayakan hari Minggu biasa yang ke-26 di tahun C. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa perubahan secara total dan definitif seperti tuntutan rasa keadilan kita hanya dapat diberikan oleh kerajaan surga. Demikianlah kata iman kita. Hal ini juga mengandaikan bahwa selama di dunia ini pun kita mulai membiasakan diri dengan adat kebiasaan kerajaan yang sudah ada di tengah-tengah kita, dengan melupakan diri atau menyangkal diri dan membagi milik kita dengan kaum miskin yang sungguh membutuhkan.
Gambaran mengenai Lazarus yang meninggal dan orang kaya yang juga meninggal memberi permenungan bagi kita bahwa Allah sungguh menghargai keadilan dan bergembira atas usaha-usaha penyangkalan diri yang baik. Maka kita kembali diingatkan, kalau kita kaitkan dengan bacaan minggu lalu, harta benda janganlah menjadi penghalang bagi kita untuk mencapai kemuliaan Tuhan, tetapi justru akan semakin membantu kita untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia lewat tindakan dan perilaku-perilaku kita. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, di hadapan Allah kita menyadari hal ini dan sekaligus juga mohon pengampunannya. Kita hening sejenak, mempersembahkan diri kita, niat dan doa-doa kita pada kesempatan ini. Selain kita membawa intensi doa kita masing-masing dan dalam kebersamaan, kita juga bersama keluarga untuk senantiasa mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada anak terkasih, cucu kita, Benedict Hamiros Arwan, yang diperkenankan merayakan hari ulang tahun yang pertama pada hari ini, sebagai buah kasih dari pasangan suami istri Boni dan Stania. Mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan anak terkasih ini. Mudah-mudahan seluruh perjalanan hidupnya dia selalu sehat, selalu merasakan cinta kasih, dan mudah-mudahan dia memiliki kesetiaan dan ketaatan baik kepada orang tua maupun terlebih kepada Allah. Serta pada kesempatan ini kita membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului, utamanya Bapak Insinyur Ricky Tungkah yang 7 hari yang lalu dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga, dari antara kita umatnya, dan 40 hari meninggalnya Opa Cornelius Chang Min Hua. Moga-moga dengan belas kasih Tuhan, orang tua kita ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang menghampakan diri menjadi manusia lemah dan miskin, agar kami menjadi kaya akan rahmat dan iman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau bersabda bahwa tak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan, kepada Allah dan kepada Mamon. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau juga bersabda, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. kami memuliakan Dikau, Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. ya Tuhan Allah Raja surga, Wi Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia. kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau berkenan mengasihi semua orang, terutama mereka yang paling lemah dan tidak mendapat perhatian dari sesamanya. Kami mohon gerakkanlah kami untuk selalu siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Dan dengan demikian kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Teguhkan dan kuatkan kami senantiasa dalam memperjuangkan hidup, sehingga berkat-berkat-Mu pun semakin melimpah bagi kami. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan pasangan suami istri Boni dan Stania. Bersyukur atas rahmat ulang tahun dari anak terkasih Benedik Hamirus Arwan. Kau perkenan kemerakan hari ulang tahunnya yang pertama pada hari ini. Semoga berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan dalam seluruh kehidupan anak ini sungguh semakin dialaminya, sehingga dia
tetap dan semakin merasa damai dan bahagia bersama kedua orang tua, bahkan seluruh keluarga, tetap sehat walafiat, dan akhirnya menjadi anak yang setia dan taat takut kepadamu, menjadi anak yang sungguh bisa berhasil kelak. Kami juga memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi orang tua kami yang telah mendahului, Bapak Cornelius Chong Min Hua yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu, Bapak Insinyur Ricky Tungka yang Kau panggil 7 hari yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua saudara-saudari kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh perjuangan hidup untuk mencapai apa yang mereka dambakan, yaitu persatuan, baik sebagai keluarga terlebih sebagai anak-anak-Mu di hadapan-Mu. Semuanya ini kami turunkan kepadamu, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Amos. Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing.
dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lewat bacaan kita pada kesempatan ini kita bisa merenungkan banyak hal. Yang pertama, bahwa keadilan Allah itu sungguh akan dinyatakan. Yang kedua, iman tanpa perbuatan akan menjadi sia-sia, tidak ada artinya. Lalu yang ketiga, bahwa dalam mengupayakan segala sesuatu, motivasi dan apa yang ingin kita capai itu menjadi dorongan bagi kita untuk bisa mendapatkan. Dan keempat adalah bahwa dengan hidup berbela rasa, maka kita memperoleh buah dari bela rasa itu sendiri. Kalau kita mencoba merenungkan beberapa hal ini, lalu kita kaitkan dengan bacaan minggu lalu saya sudah mengajak kita, motivasi sangat menentukan bagi kita apa yang akan kita dapatkan dan bagaimana buahnya. Dan hari ini solidaritas, kemauan dan keinginan kita untuk berbela rasa dengan seluruh situasi kehidupan orang-orang lain itu akan memberikan buah yang melimpah. Sehingga baik bacaan pertama, terlebih dalam bacaan Injil, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita diingatkan akan hal ini. Dan akhirnya apa yang dikatakan sebagai suatu peringatan dalam bacaan pertama pada kesempatan ini, mudah-mudahan itu sungguh menjadi peresapan permenungan kita, bahwa kita diingatkan lewat kitab Amos untuk tidak hanya membuat diri kita mengalami kebahagiaan dunia ini, dan kebahagiaan itu, terlebih kalau kebahagiaan itu justru berada di atas penderitaan orang lain. Apa yang digambarkan dalam kitab Amos ini mengingatkan kepada kita bahwa ada himbauan dan diberitakan kepada kita kecelakaan disampaikan oleh Tuhan kepada mereka yang menjadi penikmat kekayaan, yaitu hidup dalam kemewahan dan tidak memiliki kepedulian kepada orang-orang lain, hidup berpoya-poya dan merasa bahwa kehidupan di dunia ini cukup, tidak mempertimbangkan hidup akhirat. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita melihat buahnya ada dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Ada seorang kaya dan seorang yang miskin, sama-sama pernah hidup dalam dunia ini. Orang kaya tentu menikmati kekayaannya dengan kekayaan duniawi. Dan kita dengar tadi, orang miskin mau dan ingin untuk membuat dahaganya sedikit saja bisa terhapuskan,
Tetapi biar makanannya jatuh dari meja makannya pun tidak diberikan kepadanya. Bahkan yang datang adalah anjing-anjing yang menjilati boroknya. Suatu perbandingan yang sungguh membuat kita berpikir dalam seluruh kehidupan. Orang-orang yang miskin dan tidak berdaya, justru temannya digambarkan dalam kitab suci adalah anjing-anjing. Sementara orang kaya hidup berfoya-foya dan berjuntai-juntai seperti dalam bacaan pertama yang kita dengarkan. Lalu akhirnya buahnya adalah pada saat mereka meninggal, lalu orang kaya itu karena tidak punya rasa peduli bagi sesamanya, terlebih bagi mereka yang membutuhkannya, maka dia masuk dalam kekekalan hidup abadi dalam penderitaan yang disebut dengan neraka. Sementara Lazarus yang menghidupi bacaan kedua yang kita dengarkan tadi, hidup dengan penuh kesabaran dalam seluruh kehidupan penuh penyerahan diri seutuhnya, walaupun tidak berdaya, tetapi mau dan ingin untuk membuat dirinya bisa hidup. Akhirnya pada saat dia meninggal, maka dia berada di pangkuan Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa kehidupan sesudah kematian adalah satu kepastian. Dan bukan hanya sebagai suatu pikiran saja. Apa yang menjadi sering pengalaman dari orang kaya tadi kepada Abraham itu diungkapkan dan dinyatakan, dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita sehubungan dengan perumpamaan itu. Kalau memang dia tidak mendengarkan kesaksian para nabi dan Musa, maka sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati, pasti dia juga tidak percaya. Artinya, sekali tertanam di dalam dirinya rasa tidak percaya itu dan terpatri seterusnya dan menggorgoti seluruh kehidupannya dan hanya berpikir bahwa kehidupan hanya di dalam dunia ini saja, maka apapun dan siapapun yang datang kepadanya, hatinya akan tetap tertutup. Dan dengan demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, sekali lagi melalui bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa satu, kehidupan yang kita perjuangkan dan Tuhan anugerahkan kepada kita tidak berakhir dalam dunia ini, tetapi berlanjut. Selalu saya istilahkan dalam bahasa saya, berlanjut ke dunia ketiga kita. Karena kita manusia yang hadir pada saat ini akan memiliki tiga dunia. Dunia pertama kita berada pada rahim ibu kita masing-masing. Sebagaimana Yesus mengambil bagian dalam kehidupan manusiawi, walaupun itu bukan atas kehendak manusia, tetapi dari roh. Tetapi karena dia mengenakan kemanusiaan kita, maka dunianya yang pertama ada pada rahim Bunda Maria. Dan kita pun berada di rahim orang tua kita masing-masing, apapun dan bagaimanapun bentuknya. Sekali lagi kita berbicara pada saat kita ada sekarang ini. Setelah tiba saatnya lalu kita dilahirkan, maka kita memasuki dunia yang kedua, yaitu dunia yang sudah digambarkan dalam kitab Kejadian, bahwa melalui seluruh perjuangan kehidupan karena situasi dan keadaan dunia yang sudah terkontaminasi dengan dosa, maka kita harus memperjuangkan hidup kita, mengejar kehidupan semakin sempurna. Maka dimulai dari hal yang kecil, tumbuh berkembang dan seterusnya, sampai pada saatnya Tuhan menentukan bagi kita, lalu kita akan meninggalkan dunia ini melalui peristiwa kematian dan kita akan masuk dalam dunia yang ketiga. Ini yang seringkali saya khotbahkan dan renungkan pada saat ada peristiwa kematian.
Nah, karena kesempatan ini dan bacaan ini juga seringkali diambil sehubungan dengan peristiwa kematian, yaitu tentang kematian Lazarus, orang kaya, kemudian kebangkitan Lazarus dan seterusnya. Nah, di sana kita diingatkan sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan kita berpikir bahwa hidup kita di dunia sekarang ini hanya sampai di sini saja. Tetapi kita akan beralih dari dunia ini menuju kepada kehidupan yang kekal. Tinggal persoalannya ialah, apakah kita akan menikmati hidup kekal bersama dengan Bapa dan Putranya dalam kekuatan Roh Kudus, atau kita hidup kekal di dalam api neraka, artinya penderitaan seumur hidup yang tidak bisa diukur. Nah, salah satu yang boleh menjadi perdebatan kita bersama dengan orang-orang lain yang tidak sealiran dengan kita adalah bahwa orang Katolik masih mempunyai katakanlah kebiasaan dan berpikir bahwa Tuhan akan mengubah keputusannya sehingga masih mendoakan orang mati. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, keputusan untuk sampai pada kehidupan kekal ada pada kita dan ditentukan oleh tindakan-tindakan kita selama hidup kita dalam dunia ini. Seperti minggu lalu, motivasi untuk melakukan suatu tindakan sangat menentukan masa depan kita. Dan hari ini Tuhan menyatakan, celakalah kamu jika kamu hanya hidup dengan kemewahan dalam dunia ini tanpa memperhatikan orang-orang yang kecil dan tidak berdaya. Tetapi bagi mereka yang hidup penuh ketekunan, penuh kesabaran, penuh harapan dan iman dan kasih, lalu memerhatikan saudara-saudaranya dalam seluruh kehidupan, maka dia akan memperoleh keabadian di surga. Dan itu sungguh nyata dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Sekali lagi ada hal yang sangat konkret di sana diingatkan kepada kita dan itu dipahami oleh saudara-saudari kita. Utamanya yang juga menganut katakanlah atau yang percaya kepada Kristus. Bagi mereka hanya dua keputusan saja seperti bacaan pada hari ini, yaitu hidup mulia bersama dengan Bapa dan hidup dalam neraka. Tetapi bagi kita masih ada celah di mana kita boleh mendapatkan pemenuhan hidup abadi. Itulah yang kita sebut dalam katekismus gereja, ajaran gereja, bahwa ada yang namanya tempat penyucian atau pencucian di mana kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Pemahaman ini masuk dalam keyakinan dan kepercayaan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dengan satu refleksi pengalaman-pengalaman kehidupan. Satu, sejauh masih ada iman dan keyakinan dalam diri kita sekecil apapun itu akan membawa kebenaran dan keselamatan bagi kita. Sehingga pada saat kita meninggal, maka kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk senantiasa memperoleh kesempurnaan melalui solidaritas orang-orang yang mengenal kita dan hidup bersama dengan kita, dan itulah maknanya hidup doa bagi mereka yang sudah meninggal. Sehingga kita wajib mendoakan mereka yang sudah meninggal dalam seluruh kehidupan. Di sanalah titik celahnya sedikit. Tapi sekali lagi, saya mempunyai keyakinan bahwa seseorang yang sudah mengenal Allah, terlebih mengenal Yesus Kristus, pada saat keputusan Tuhan datang kepadanya memanggilnya dari tengah-tengah dunia ini, maka keputusan pada saat itu tidak langsung mengatakan pluk masuk surga atau masuk neraka. Atau kita berpikir seperti itu. Pada saat kita meninggal kita langsung masuk surga kah? Iya. Ada yang merasa bahwa pada saat meninggal
berpisah dengan jiwa dan raga ini lalu kita langsung masuk surga? Ya. Kalau ada yang berpikir seperti itu, kita melewati Tuhan Yesus. Yesus sendiri 40 hari baru dia masuk surga. Sementara orang yang mengikuti Yesus mengatakan kita tidak perlu mendoakan orang mati karena itu adalah kehendak Tuhan. Memang kehendak Tuhan karena Tuhan memanggil kita dan kita menjawab ya, maka kita pergi bersama dengan Tuhan. Apakah kita langsung masuk ke dalam kemuliaannya? Yesus sendiri tidak langsung masuk kemuliaan Bapa. Untuk itulah peranan doa bagi orang yang sudah meninggal. Tadi ada 2 intensi untuk mendoakan orang yang meninggal. Nah, karena ada harapan seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, maka pengharapan itulah yang senantiasa terus-menerus kita doakan sampai Tuhan juga menggenapkannya kepada kita. Sehingga doa-doa kita bagi orang yang sudah meninggal bukanlah doa yang sesat, tetapi punya makna dan arti baik untuk diri kita, terlebih untuk dia yang sudah pergi. Karena yang sudah meninggal tidak bisa lagi berdoa dari dirinya sendiri. Itulah akhir dari bacaan Injil pada hari ini. Sekalipun ada yang hidup kembali dan kembali untuk menyatakan ke sana, pasti dia juga tidak akan percaya. Artinya sudah digariskan dalam dirinya rasa hal itu dalam seluruh kehidupannya, sehingga tidak ada rasa kepedulian dalam seluruh kehidupannya, dan akhirnya dia harus mati selama-lamanya. Dan memang jurang pemisah antara surga dan neraka itu begitu jauh. Tidak ada jembatan untuk menjembatani. Seperti yang digambarkan dalam bacaan pada hari ini. Dan dengan demikian itulah penggarisan yang sangat ekstrim Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Sekali lagi, mari melalui bacaan pada kesempatan ini kita diajak untuk semakin bersatu satu sama lain. Persatuan itu di mana kita mengungkapkan dan menyatakan iman kita. Karena dengan iman yang kita miliki, kita menghidupi hal itu, hidup solider dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dengan demikian pada saat Tuhan memanggil kita dari tengah-tengah dunia ini, kita akan memperoleh kehidupan bersama dengan Dia. Dan dengan demikian keadilan Tuhan sungguh semakin nyata bagi seluruh hidup kita. Mari kita buai iman kita dalam tindakan dan perilaku kita. Mudah-mudahan sungguh mengantar kita untuk bersatu dengan Dia. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa kaum fakir miskin, agar hati kita terbuka bagi orang-orang miskin dan menderita. Marilah mengatakan kepadanya, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu menurut teladan Kristus dengan mewartakan kabar baik kepada kaum miskin, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang kaya, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang kaya tidak terus-menerus mengeksploitasi negara-negara miskin, melainkan mendampingi mereka untuk mencapai perkembangan dan kesejahteraan manusiawi dan jasmani. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi sesama kita yang dalam kesulitan, baik kawan maupun lawan, ya Bapa,
Semoga hati dan tangan kami terbuka untuk memperbaiki kesetiaan sesama kami yang dalam kesulitan, serta mengembalikan kepercayaan mereka akan keadilan dan persahabatan di antara manusia. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang hidupnya sangat berkecupan, ya Bapa, semoga mereka lebih mengutamakan nilai-nilai manusiawi serta mutu kehidupan daripada usaha untuk mengumpulkan barang mewah sebanyak-banyaknya. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di sini dan di mana saja berada, ya Bapa, semoga kami lebih memperhatikan saudara-saudari kami yang sakit dan lanjut usia, mereka yang sendirian dan kesepian, serta semua orang yang menderita secara diam-diam. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Senantiasa kami mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu ya Bapa, seluruh rencana-rencana kami umat-Mu di Paroki Kristus Raja Andalas, pembangunan yang sementara berlangsung, dedikasi yang sudah direncanakan namun pembangunan belum selesai. Semoga dengan hati yang penuh gairah dan semangat untuk senantiasa mengambil bagian demi terselesaikannya pembangunan ini, seluruh doa dan harapan semakin menggerakkan kami untuk bersatu, menghadirkan yang terbaik, dan semoga semuanya itu sungguh menjadi tanda kemuliaan bagi kami, seluruh umat-Mu, dan bahkan masyarakat di sekitar kami. Marilah kita mohon, kabulkan kami ya Tuhan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah rahmat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini, terlebih bersama dengan pasangan suami istri Boni dan Stania. Yang Kau anugerahi buah kasih Benedik Amiros Arwan, yang Kau perkenankan boleh merayakan hari ulang tahunnya yang pertama pada hari ini. Semoga anak cucu kami ini semakin merasakan berkat-berkat-Mu, pendampingan dan penyertaan-Mu, kesehatan yang baik, dan kasih setia-Mu lihat kedua orang tua dan seluruh keluarga, sehingga anak ini sungguh tumbuh dengan baik. Dan dengan demikian, apa yang jadi pengharapan orang tuanya melalui dia, sungguh semakin boleh dialaminya dalam seluruh kehidupannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya bagi Bapak Insinyur Riki Tungka yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu, Opa terkasih Cornelius Chung Min Hua yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu ya Tuhan, orang tua kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu di surga. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan untuk memperjuangkan hidup dalam dunia ini. Seluruh usaha rencana mereka Kau berkati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, bukalah mata kami untuk melihat kebutuhan sesama kami, baik mereka yang jauh maupun yang dekat. Sebab hanya bila kepedulian pada sesama, kami dapat mengasihi Engkau di atas segala-galanya, karena Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita, Ekaristi Kudus. Persiapan persembahan, puji syukur 376.
dipersiapkan kudus puji syukur 391. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk mencintai sesama, terutama mereka yang miskin dan tidak berdaya dan menderita. Dan dengan demikian kami Kau perkenankan untuk boleh mengambil bagian dalam kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda, yang pantas diterima sebagai korban pujian yang sempurna untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan ini, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan bernyanyi, kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat dan doa-doa kami. Juga yang merayakan hari ulang tahunnya dalam seluruh kehidupan senantiasa Kau anugerahi kedamaian, kebahagiaan, kesehatan, dan pendampingan kedua orang tua. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terlebih yang kami bawa dalam intensi doa kami pada kesempatan ini. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang kebahagiaan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kita tetap berdiri. Kita berlutut. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 434, 434. Mari kita lanjutkan dengan doa penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional II. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu yang melimpah terhadap bangsa kami dan Gereja Katolik Indonesia. Karena kami boleh menghayati dan menghidupi iman kami di antara saudara-saudari yang berbeda agama, suku, adat istiadat, dan budaya. Dalam rasa syukur kami, umat Katolik Indonesia akan mengadakan Pesta Paduan Suara Gerejani tingkat nasional di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November tahun 2022. Semoga melalui Pesta Paduan Suara Gerejani tingkat nasional ini, iman kami semakin diteguhkan dan semangat cinta tanah air kami semakin bertumbuh. Semoga kami juga terus tumbuh dalam sikap toleransi dan menghargai setiap perbedaan di antara kami. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani ini. Pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, para donatur, para peserta lomba, para panitia penyelenggara, dan siapa saja yang dengan caranya masing-masing ikut berpartisipasi mensukseskan acara ini. Berikanlah rahmat kegembiraan, persaudaraan, saling menghormati dan menghargai, sehingga dengan Pesta Paduan Suara Gerejani ini, sukacita Injil benar-benar dapat kami wartakan dan gemakan di seluruh Indonesia. Akhirnya, kami serahkan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani tingkat nasional kedua ini dari awal sampai akhir sepenuhnya dalam kuasa Ilahi-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putra-Mu yang rela membagikan hidupnya sebagai santapan bagi kami. Semoga rohnya selalu menjauhi kami, sehingga kami juga mau membagikan diri dan kepunyaan kami kepada sesama, terutama mereka yang sungguh berkekurangan dan membutuhkan. Dan hantarlah kami selalu merindukan harta abadi surgawi, melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita mendengarkan pengumuman paroki, kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja 24 sampai dengan 25 September 2022. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yosef Levi dengan Martha Mary sebagai pengumuman kedua. Ernie dengan Jordi, pengumuman kedua. Clementinus dengan Wilhelmina, pengumuman pertama. Yang kedua, kolekte gereja sebesar Rp12.169.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp6.988.000. Yang ketiga, dalam rangka memeriahkan peresmian gereja, panitia mengadakan perlombaan. Rukun dan wilayah diminta mengikuti perlombaan. Yang keempat, kupon kasih dijual di pintu gereja. Setelah misa, umat diminta berpartisipasi membeli kupon kasih untuk dana pemberkatan gereja. Yang kelima, panitia peresmian gereja mengundang umat berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022 jam 10 pagi di Aula Paroki lantai 5. Yang keenam, kursus persiapan perkawinan dilakukan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon yang akan menikah dipersilahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Yang ketujuh, kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silahkan umat menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Bagi rukun yang telah melakukan pendataan, dipersilahkan untuk menyetor data umat ke kantor sekretariat paroki. Yang kedelapan, pelajaran agama Katolik bagi siswa SMP negeri akan diadakan setiap hari Selasa jam 6 sore di Aula Paroki lantai 1. Yang kesembilan, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 jam 9 pagi di Aula lantai 1. Pengumuman pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas pertanggal 25 September 2022. Saldo awal sebesar Rp844.309.296. Penerimaan selama bulan Agustus sebesar Rp484.506.719. Pengeluaran selama bulan Agustus sebesar Rp890.690.673. Dan saldo akhir per tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp437.925.342. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Andalas. Sampai dengan saat ini, pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai
25.750.523.558 rupiah, atau berkisar 92% dari 28 miliar anggaran gereja yang siap digunakan, termasuk inventaris, yang salah satunya akustik dan sound system yang belum ada donaturnya. Rencana gereja akan didedikasikan atau diberkati pada tanggal 9 November 2022 oleh Bapak Uskup Monsinyur John Likuada pada pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran menurut kalender liturgi 2022. Namun, penerimaan panitia semakin menurun dan dana belum mencukupi untuk menyelesaikannya. Panitia sangat memerlukan uluran tangan umat untuk terus menyumbang sampai pembangunan selesai. Berikut barang-barang yang masih dibutuhkan. Marmer panti imam seluas 180 meter kubik yang dapat disumbangkan sebesar 10 juta meter kubik per meter kubik. Yang kedua, keramik lantai gereja sebesar 320 juta. Yang ketiga, sound system, akustik, TV, LCD, Videotron sebesar 1,5 miliar yang dapat disumbangkan minimal 20 juta per donatur. Yang keempat, CCTV 140 juta. Demikian pengumuman minggu ini. Semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita dan rasa kerinduan kita untuk boleh menggunakan gereja baru pada paling tidak pada akhir tahun ini. Mari kita senantiasa tentu tetap mendukungnya dalam doa dan pengharapan dan keterlibatan kita untuk senantiasa mengambil bagian. Sekali lagi kepada kita semua, ini 2 kali diumumkan pembangunan gereja supaya kita semakin ingat. Lalu sehubungan dengan kupon dedikasi itu, kupon kasih yang diedarkan sudah disebarkan semuanya ke rukun-rukun. Lalu kenapa kita masih membaginya di pintu keluar dan masuk? Siapa tahu ada yang belum mendapatkan, ya sekaligus juga sebenarnya ada hadiah-hadiah yang cukup menarik di sana sehubungan dengan kupon kasih ini. Ya, hadiah pertama itu ada 2 motor dan yang lain-lain. Nanti kalau diambil lalu kita baca di sana hadiah-hadiah yang memungkinkan. Siapa tahu kita punya rezeki untuk itu, silahkan. Yang lain-lain saya kira kita akan lihat semua sudah direncanakan sehubungan dengan dedikasi dan peresmian pada tahun ini. Keterlibatan kita kami ucapkan limpah terima kasih. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini dalam perayaan Ekaristi, terlebih khusus mereka yang mengambil bagian, dan moga-moga dengan keterlibatan kita semakin menemukan kekuatan, rahmat dan berkat Allah dalam seluruh pelayanan yang kita perlihatkan dengan hati yang tulus. Saya kira itu tetap kita upayakan dalam seluruh kehidupan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Yang kau perbuat bagi saudaraku, puji syukur 702.